أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما ثم قوم آمين. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi bi 'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wasma'u ma qala rabbukum la'allakum turhamun fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Musyawarah yang dimuliakan Allah, wasiat dengan takwa adalah salah satu rukun khutbah yang mesti disampaikan oleh khatib di dalam khutbah Jumat. Takwa adalah imtisalu awamirillah wastinabu nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tentunya pelaksanaan terhadap perintah Allah itu dan menjauhi semua larangannya akan sah dan diterima jika di dalam hati kita sebagai pengamalnya ada iman. Jadi inti dari takwa adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Iman merupakan bagian amaliyah batin, sedangkan amal saleh merupakan bahagian dari amaliyah lahir. Hadirin, dalam melaksanakan perintah Allah tentu akan ada kendala jika kita tidak tahu apa itu perintah Allah. Oleh karenanya kita selalu dituntut untuk selalu mempelajari hukum-hukum Islam agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Amal soleh yang kita lakukan seperti sholat, zakat, saum dan lain-lainnya itu semua disebut hukum syara, hukum Islam atau hukum fikih. Jadi namanya ada macam-macam, intinya amal. Bagaimana kita bisa memahami amal-amal yang tersebut? Hadirin jamaah Jumat, agar kita bisa mengerti hal itu maka khotib ingin menyampaikan suatu riwayat hadis yang termaktub di dalam Sunan Abu Dawud, di mana pada suatu ketika Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk diangkat sebagai mufti di negara Yaman pada waktu itu. Namun sebelum berangkat, Rasul menginterview dahulu. Rasul harus yakin bahwa Mu'adz ini memiliki kompetensi sebagai mufti di sana. Dalam suatu pertemuan Rasul bertanya kepada Mu'adz, "Kaifa taqdi idza arada laka qada'un?" Wahai Mu'adz, bagaimana caramu jika disodorkan kepadamu suatu kasus hukum? Qala, Mu'adz menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Ya Rasulullah, ketika itulah saya akan menghukumi dengan hukum yang sesuai dengan kitab Allah. Rasul terdiam sejenak, tanda setuju. Kemudian beliau bertanya lagi, "Fa ilam tajid bi kitabillah?" Lalu bagaimana hai Mu'adz jika solusi hukum yang kau cari itu tidak terdapat secara langsung di dalam Al-Quran? Hadirin jamaah Jumat, mungkin sampai dialog tersebut kita bisa memahami bahwa secara naluriah Rasul sudah memperkirakan bahwa suatu saat akan ada hukum-hukum yang solusinya tidak bisa didapat langsung dari Al-Quran. Sehingga itu ditanyakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, bagaimana jika solusi yang kau cari itu tidak kau temukan di dalam Al-Quran?" Namun Mu'adz kemudian menjawab, "Fa bi sunnati Rasulillah." Ya Rasulullah, ketika aku tidak menemukan solusi hukum dalam Al-Quran secara langsung, maka aku akan melihat sunnah Rasulullah atau hadis. Jadi ini menunjukkan bahwa hukum itu bertingkat. Sumber pengambilan hukum itu bertingkat. Pertama adalah Al-Quran, kedua Al-Hadis. Rasul pun terdiam sejenak karena setuju. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Fa ilam tajid bi sunnati Rasulillah wala bi kitabillah?" Baiklah Mu'adz, lalu bagaimana jika solusi itu tidak engkau temukan baik di sunnah Rasul maupun di kitab Allah? Jadi dalam hadis tidak ditemukan, di dalam Al-Quran pun tidak ditemukan. Bagaimana itu ya Mu'adz? Hadirin, ini mengindikasikan bahwa Rasul sudah memprediksi bahwa suatu saat, mungkin sekarang, akan ada kasus-kasus yang tidak ditemukan secara langsung solusi hukumnya baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Bagaimana kalau sudah demikian? Jadi hadis ini sebenarnya mematahkan pendapat orang yang menganggap cukup bahwa hukum Islam itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis salah. Al-Quran dan Al-Hadis saja salah itu. Karena hadis menyatakan demikian, dan hadis ini tidak pernah mereka bahas. Jadi mereka memilih hadis itu. Kalau kita tidak, pakai semua. Mu'adz menjawab, "Ajtahidu ra'yi wala. Ya Rasulullah, ketika aku tidak menemukan solusi hukum baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, maka ketika itu saya akan ijtihad tanpa ragu-ragu." Rasulullah tampak tersenyum.
Pada Rasulullah SAW sadrahu, kemudian menyimpan kedua tangannya di dadanya. Sedekah kalau menurut kita ya. Kemudian Rasul bersabda, alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah lima yarda Rasulullah. Segala puji hak Allah yang telah memberi taufik kepada sahabat Rasulnya sehingga Rasulnya menjadi ridho. Hadirin, hadis inilah yang dipakai dasar oleh para ulama bahwa ketika suatu saat hukum-hukum itu tidak terdapat secara langsung solusinya di Al-Quran, maka orang-orang yang berkompeten itu mengadakan ijtihad. Inilah cara kita memahami bagaimana melaksanakan perintah Allah itu. Itu cara pertama dengan cara ijtihad. Bagaimana bagi kita yang tidak mampu ijtihad? Maka para ulama menetapkan bahwa bagi orang awam, yaitu orang yang tidak mampu berijtihad, diwajibkan taklid kepada salah seorang dari madzahibil arba'ah. Jadi kita mengikuti mereka, para mujtahid. Kenapa? Karena Nabi bersabda, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Ketika seorang ahli hukum itu berijtihad dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia mendapat 2 pahala. Dan ketika tidak tepat, maka bagi dia mendapat 1 pahala. Misalnya kita taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, maka ketika Imam Syafi'i benar ijtihadnya, beliau dapat 2 pahala, kita pun dapat 2 pahala. Cuma Imam Syafi'i ditambah lagi karena kita mengikuti beliau, Imam Syafi'i dapat pahala dari kita. Ketika Imam Syafi'i ijtihadnya tidak tepat, karena salah dalam ijtihad itu bukan dosa, hanya tidak tepat pemahamannya, itu tetap dapat 1 pahala. Karena dari sisi ijtihadnya itu suatu ibadah tersendiri. Dan itu sangat aman bagi kita ya, karena kita tidak mungkin berijtihad, tidak memiliki kompetensi. Dan orang yang tidak berijtihad, tidak mampu berijtihad disebut awam. Jadi orang awam itu semua orang yang tidak bisa berijtihad, tidak memiliki kompetensi untuk berijtihad. Menurut guru saya dulu, yang jadi mujtahid itu pertama adalah sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi adalah mujtahid. Nabi bersabda, ashabi kanujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu lir ibarat bintang, bagaikan bintang di langit. Maka kepada siapapun kau mengikuti, engkau pasti dapat petunjuk. Itu yang pertama. Jadi seluruh sahabat Nabi itu adalah mujtahid. Kemudian yang kedua, selain sahabat Nabi, ada dari kelompok tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menjadi mujtahid. Pada masa dulu, menurut guru saya itu ada 11 orang selain sahabat yang berijtihad. Dari 11 itu hanya 7 yang dibukukan. Dari 7 itu hanya 4 yang paling lengkap ijtihadnya, yaitu meliputi bidang ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Oleh sebab itulah para ulama dahulu membuat konsensus pertemuan, disepakati bahwa bagi umat Islam di akhir zaman yang ingin selamat dan tidak mampu berijtihad, maka wajib mengikuti kepada salah satu dari imam yang 4 atau madzahibil arba'ah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kebanyakan hingga sekarang ternyata Imam Syafi'i lebih banyak pengikutnya. Kenapa? Pertama, karena Imam Syafi'i itu baik dari jihad ibu maupun ayahnya itu masih nyambung dengan Rasulullah SAW di nenek moyangnya. Dan yang kedua, Imam Syafi'i itu dipandang paling cerdas di antara imam mujtahid yang lain. Dan yang ketiga, kalau imam yang lain itu menetap di suatu tempat, Imam Hanafi di Kufah, Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i bisa ke 5 negara pada waktu itu. Jadi dianggap keilmuannya, pengalamannya lebih tinggi dibanding yang lain. Itu tidak salah ya, jika kita memilih memang harus yang terbaik.
Bagaimana taklid kepada beliau? Taklid itu kita tidak tahu dalilnya. Misalnya kita taklid kepada Imam Syafi'i dalam fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. Kita tidak tahu ayat Al-Qur'annya, tidak tahu, tidak apa-apa, sah. Jadi silahkan pakai. Jangan banyak pikiran. Jangan karena kata orang apa dalilnya kita nggak tahu, kita jadi ragu-ragu. Jangan. Yang penting kita punya guru. Kata guru kita itu ajaran Imam Syafi'i, udah pakai aja. Jadi kalau nggak demikian kapan kita mau beramal? Karena kita tidak mau. Jadi sekali lagi kesimpulannya, saya ingin menyampaikan bahwa memahami perintah Allah dan larangan itu hanya bisa dicapai dengan 2 cara. Pertama dengan ijtihad secara langsung. Kedua, jika tidak bisa, tinggal taklid aja kepada salah satu imam yang 4. Karena itu yang disepakati oleh para ulama, ijma namanya. Salah satu dari yang 4. Dan kita di Indonesia alhamdulillah kebanyakan mayoritas bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Lanjutkan terus itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang termasuk awam tadi dikatakan semua orang yang tidak mampu beristihad. Termasuk dalam hal ini Imam Bukhari sendiri pun dan para ashabus sunan, imam-imam yang banyak meriwayatkan hadis, mereka itu dalam bidang agama termasuk kelompok awam. Sehingga tidak heran sebagian besar ulama ahli hadis mengikuti Imam Syafi'i dalam fikihnya. Sekali lagi bahwa wasiat takwa yang disampaikan oleh Hutub itu intinya adalah memadukan antara iman dan amal soleh. Sedangkan amal soleh bisa kita dapat melalui 2 cara, yaitu dengan ijtihad maupun taklid. Dan itu cara yang diridhoi oleh agama, diridhoi oleh Allah dan oleh Rasulullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khassa awliya'ahu bil karamah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bis salamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istawu sufufakum ba'da tasbihata sufufi ketika qamatis salah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa husila ma fi sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma
adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Syahadat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka
ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ ومن شر قل أعوذ ومن شر النفاثات قل أعوذ ومن شر النفاثات قل أعوذ ومن شر النفاثات قل أعوذ من شر الوسواس ينادي النجوى قل أعوذ الذي يوسوس في صدور الناس من الناس قل أعوذ بالله الناس من شر الوسواس ينادي النجوى قل أعوذ من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الناس قل أعوذ برب الناس من شر الذي يوسوس في صدور قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور قل أعوذ Allah. Bismillah. Ar-Rahman. Surah Allah. Ar-Rahman. Udah ya, Pak. Tinggal atau